Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi perbandingan trigonometri. Yang pertama yaitu tentang penamaan sisi segitiga siku-siku, dan yang kedua yaitu perbandingan trigonometri tan theta. Yang pertama yaitu adalah penamaan sisi segitiga siku-siku. Perhatikan gambar berikut ini, yaitu yang pertama sisi depan. Sisi depan didefinisikan sisi yang berada tepat di seberang sudut theta, yaitu sisi depan terletak di depan sudut theta, yaitu ini garis yang agak tebal. Kemudian sisi samping didefinisikan sisi yang berada di samping sudut theta, yaitu ini. Kemudian sisi miring atau hipotenusa didefinisikan sisi yang berada di seberang sudut siku-siku, yaitu siku-sikunya ini di depan sudut siku-sikunya, atau sisi yang paling panjang disebut sisi miring. Contoh soal yaitu tentukan nama yang tepat untuk setiap sisi segitiga siku-siku pada gambar berikut ini. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita lihat dulu sudut yang diketahui, yaitu yang diketahui adalah sudut 45 derajat. Kemudian kita tentukan Y sama dengan sisi depan. Dikarenakan Y berada di depan sudut, maka Y sama dengan sisi depan. Kemudian karena X di samping sudut 45 derajat, maka X disebut sisi samping. Kemudian Z merupakan sisi miring atau hipotenusa. Dan untuk yang kedua yaitu adalah perbandingan trigonometri tan theta. Diketahui sebuah ilustrasi seperti di gambar. Jadi rumus tan theta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan yaitu sisi yang berada di depan sudut, yaitu sama saja orang yang berdiri ini. Kemudian untuk sisi samping yaitu dari titik sudut hingga alas kaki orang yang berdiri. Contoh soalnya yang pertama yaitu adalah diketahui bahwa tinggi remaja setinggi 148 cm dan tan 30 derajat sama dengan 0,57. Tentukan X atau sisi samping. Jadi kita mencari titik sudut, ini titik sudut theta sampai alas kaki orang yang berdiri. Untuk penyelesaiannya yaitu tan theta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Kemudian kita masukkan tan theta nya berapa? Tan 30 derajat. Sisi depan yaitu sisi yang berada di depan sudut, sama saja seorang remaja yang berdiri, yaitu setinggi 148 cm, dan sisi sampingnya adalah X cm karena belum diketahui. Kemudian kita masukkan lagi tan 30 derajat sama dengan 0,57 sama dengan 148 cm per X cm, sehingga didapatkan X sama dengan 148 cm dibagi 0,57. Jadi X sama dengan 259,65 cm, atau bisa dibulatkan ke meter, sepanjang 2,6 meter. Jadi panjang titik sudut ini sampai alas kaki orang yang berdiri atau remaja yang berdiri sepanjang 2,6 meter. Selanjutnya untuk contoh yang kedua yaitu adalah seorang ahli bangunan perlu mengukur jarak sungai untuk mempersiapkan pembangunan jembatan. Yang pertama, ahli bangunan tersebut memberikan tanda titik awal dan melihat ada pohon besar di seberang. Ia kemudian berjalan sambil mengukur jarak sampai posisi sejajar dengan pohon. Jarak yang ia tempuh adalah 400 meter. Kemudian kembali ke titik awal dan mengukur sudut perputaran arah ke posisi pohon dengan teodolit dan mendapatkan sudut sebesar 30 derajat. Tentukan panjang rancangan jembatan yang seharusnya berdasarkan informasi yang ada. Yang pertama, perhatikan dulu ilustrasi pada gambar ini. Pertama, seorang ahli dia membuat titik awal yaitu di sini.
dan melihat sebuah pohon di seberang sungai. Lalu dia berjalan sejauh 400 meter sampai titik ini hingga posisinya sejajar dengan pohon. Kemudian dia kembali ke titik awal dan mengukur sudutnya dan didapatkan sudut sebesar 30 derajat. Nah, pertanyaannya, berapa panjang jembatan dari titik ini sampai seberang sungai atau sampai pohon? Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti contoh soal yang pertama, yaitu menggunakan tan theta, yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya yaitu sisi yang berada di depan sudut atau panjang jembatan. Kemudian sisi sampingnya yaitu jarak titik awal hingga titik yang sejajar dengan pohon, yaitu 400 meter. Kita masukkan tan theta sama dengan 30 derajat sama dengan sisi depannya X karena belum diketahui atau masih dicari. Kemudian sisi samping yaitu titik awal sampai titik yang sejajar dengan pohon, yaitu sepanjang 400 meter. Selanjutnya tan 30 derajat sama dengan 0,57, yaitu sama seperti yang di soal yang pertama, tan 30 derajat sama dengan 0,57. Kita turunkan X per 400 meter sehingga didapatkan X sama dengan 0,57 dikali 400 meter. Jadi X sama dengan 228 meter. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.